Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Fulianita dari D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Risiko Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Otak pada Nyonya W dengan Hipertensi di Ruang Anggrek RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata Purbalingga. Penyakit hipertensi ini tahun demi tahun terus mengalami peningkatan. Tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia. Bahkan diperkirakan jumlah penderita hipertensi akan meningkat menjadi 1,6 miliar pada tahun 2025. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari satu periode. Hal ini terjadi bila arteri-arteri konstriksi. Konstriksi arteri membuat darah sulit mengalir dan meningkatkan tekanan melawan dinding arteri. Tanda dan gejala hipertensi yang telah menahun dan tidak diobati bisa timbul gejala seperti sakit kepala, kelelahan, muntah, mual, sesak nafas, gelisah, badan kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Kadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran juga, dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan pada otak. Penyebab dari hipertensi itu sendiri yaitu 1. Kelainan hormon seperti obat-obatan, malas berolahraga, stres, minuman yang beralkohol, maupun garam dalam suatu makanan. Faktor penyebab seperti kurang olahraga, minum minuman alkohol, atau mengkonsumsi garam terlalu banyak, maka mengakibatkan hipertensi. Jika sudah terjadinya hipertensi, maka akan terjadinya kerusakan vasikular pembuluh darah yang mengakibatkan perubahan pada struktur dan penyumbatan pembuluh darah. Maka terjadinya vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu sendiri adalah penyempitan pembuluh darah. Akibat dari vasokonstriksi ini akan terjadinya gangguan pada sirkulasi yang akan mengganggu juga pada otak, karena otak adalah organ yang memerlukan banyak pasokan suplai oksigen. Namun ketika otak ini tidak bisa berfungsi, maka suplai oksigen pada otak akan menurun, maka terjadilah resiko ketidakefektifan perfusi jaringan pada otak. Untuk pemeriksaan penunjang di sini dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti Hb atau HT, 2-BUN atau kreatinin, pemeriksaan glukosa, urinalis, CT scan, EKG, dan foto dada. Adanya komplikasi hipertensi di sini yaitu jantung, otak, ginjal, dan mata. Untuk penata laksanaan itu sendiri bisa diterapkan terapi dan pendekatan non-farmakologi. Pendekatan non-farmakologi itu meliputi penurunan berat badan, pembatasan alkohol dan natrium, olahraga teratur, dan relaksasi. Asuhan keperawatan risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak itu meliputi pengkajian, yaitu ada data biografi. Data biografi ini meliputi nama, umur, jenis kelamin, tanggal masuk rumah sakit, diagnosa medis, penanggung jawab, dan catatan kedatangan. Lalu riwayat kesehatan meliputi keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Lalu untuk data dasar pengkajiannya yaitu aktivitas atau istirahat, sirkulasi, integritas ego, eliminasi, makan dan cairan, eurosensori, nyeri ketidaknyamanan, dan pernafasan. Diagnosa keperawatan yang saya ambil yaitu resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak. Resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak itu sendiri yaitu rentan mengalami penurunan sirkulasi jaringan otak yang dapat mengganggu kesehatan. Lalu intervensi untuk Nursing Outcome Classification, penulis mengambil perfusi jaringan cerebral, yaitu kecukupan aliran darah melalui pembuluh darah otak untuk mempertahankan fungsi otak. Di sini indikatornya yaitu sakit kepala, kegelisahan, mual, muntah, bahkan dapat
mengalami penurunan kesadaran. Untuk NIC, penulis mengambil monitor tekanan intrakranial, yaitu pengukuran dan interpretasi data pasien tekanan intrakranial. Dapat dilakukan yaitu periksa pasien terkait adanya gejala kaku kuduk. Kedua, berikan antibiotik. 3. Letakkan kepala dan leher pada posisi netral dan hindari fleksi pinggang yang berlebihan. Kebutuhan aktivitas dan istirahat. Pengertian latihan adalah aktivitas fisik yang bisa dilakukan kondisi tubuh, meningkatkan kesehatan, dan menjaga kebugaran. Berkali-kali berolahraga juga merupakan tindakan terapeutik. Ada juga gangguan aktivitas dan istirahat pada hipertensi. Yang pertama yaitu gangguan dalam konduksi. Kedua, perubahan curah jantung. Ketiga, kerusakan fungsi katup dan iskemia miokard. Pengaturan aktivitas pada hipertensi itu merupakan latihan fisik atau olahraga yang teratur dan terarah, seperti intensitas olahraga yang baik antara 60-80% dari kapasitas aerobik atau 70-87% dari denyut nadi maksimal yang disebut zona latihan. Lalu edukasi aktivitas pada hipertensi, ada teknik biofeedback, teknik relaksasi, dan melalui pendidikan kesehatan atau penyuluhan. Metode studi kasus. Yang pertama yaitu rencana studi kasus. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah digunakan untuk mengkolaborasi masalah asuhan keperawatan pada hipertensi dengan masalah keperawatan resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak di ruang anggrek di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Guteng Tarunadibrata Purbalingga. Yang kedua yaitu subjek studi kasus. Studi kasus ini menggunakan pasien yaitu Nyonya W dengan hipertensi di ruang anggrek RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata Purbalingga. Lalu fokus studi. Fokus studi adalah kajian utama dari masalah yang akan dijadikan titik acuan studi kasus yaitu resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak pada pasien hipertensi. Untuk tempat dan waktu, tempat yang digunakan untuk melakukan asuhan keperawatan yaitu di ruang anggrek RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata. Dan untuk waktunya, asuhan keperawatan resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak pada pasien mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik, lalu studi dokumentasi. Untuk penyajian data disajikan secara narasi. 4. Yaitu hasil dan pembahasan. Biodata klien yaitu nama Nyonya W, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Jawa Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, alamat Bongas, tanggal masuk rumah sakit yaitu 15 Februari 2020. Diagnosa medis yang diidap yaitu hipertensi. Yang kedua yaitu pengkajian. Riwayat keperawatan, keluhan utama kepala yang hebat. Nyonya W mengeluh pusing, pasien mual muntah. Pasien mengatakan tidak bisa tidur karena kepalanya yang semakin sakit. Pasien mengatakan sakit kepala sudah 3 hari yang lalu, namun sebelumnya masih bisa ditahan hingga akhirnya sakit kepalanya semakin hebat sehingga keluarga membawanya ke IGD. Riwayat kesehatan sekarang, Nyonya W datang ke IGD RSUD Dr. R. Guteng Tarunadibrata Purbalingga pada tanggal 15 Februari 2020 pada pukul 8 malam dengan keluhan utama sakit kepala yang hebat. Pasien merasa pusing, pasien mengeluh tidak bisa tidur karena sakit kepalanya. Pasien mengatakan sudah muntah 2 kali di rumah, wajah pasien tampak pucat, menahan sakit. Riwayat penyakit dahulu, pasien mengatakan pernah menderita penyakit DM pada 2 tahun yang lalu. Riwayat penyakit hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Untuk riwayat penyakit keluarga, pasien mengatakan keluarga tidak memiliki penyakit yang sama dengan penyakit yang sedang dialami oleh
pasien saat ini. Lalu, pola fungsional Gordon. Pola fungsional Gordon meliputi 1. Pola persepsi diri, pemeriksaan kesehatan. Nyonya mengatakan bahwa pasien tidak mematuhi perintah dokter untuk menghindari makan makanan yang asin, dan pasien tidak meminum obat secara rutin. Pasien mengatakan bosan untuk meminum obat. Pasien ketika sakit mengunjungi puskesmas. Selama sakit, pasien mengatakan ingin segera membaik dan segera pulang ke rumah bertemu dengan anak dan cucunya. Pasien khawatir apabila sakitnya tidak kunjung baik. Pasien tampak cemas. Pola nutrisi dan metabolik. Sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari, makan nasi, lauk, dan sayur. Pasien meminum air putih 6-7 gelas per hari. Berat badan Nyonya W yaitu 50 kg dengan tinggi badan 150 cm. Selama sakit, pasien tidak nafsu makan. Pasien mengatakan makan sedikit saja langsung mual dan kadang muntah. Pasien kadang hanya menghabiskan paling tidak makan 2-3 sendok saja. Minum air putih 3-4 gelas per hari. Pola eliminasi. Sebelum sakit, pasien mengatakan BAK 6-7 kali per hari, berwarna kuning jernih. Nyonya W mengatakan BAB sehari, konsistensi lembek berwarna kecoklatan dengan bau khas. Pasien mengatakan tidak ada keluhan pada BAK dan BAB. Pasien mengatakan selama sakit BAK 5 kali sehari, berwarna kuning pekat, dan pasien mengatakan BAB 1 kali sehari. Pola aktivitas dan latihan. Pasien mengatakan selama sakit, aktivitas pasien dibantu sepenuhnya oleh keluarga, seperti aktivitas pergi ke kamar mandi, makan, memakai pakaian, dan sebelum sakit, pasien mengatakan bisa melakukan secara mandiri. Istirahat dan tidur. Pasien mengatakan tidak dapat tidur nyenyak karena tidur pasien terganggu dengan kepalanya yang sangat sakit. Sebelum sakit, pasien tidur kira-kira 7-6 jam dalam sehari. Namun saat sakit, pasien hanya tidur 3-4 jam per hari. Pola kognitif dan persepsi. Nyonya W mengatakan tidak mengalami gangguan dalam pendengaran dan penglihatan, masih normal sehingga Nyonya W bisa melihat dengan jelas. Saat ini pasien mengatakan kepalanya sakit. Pola persepsi dan konsep diri. Pasien mengatakan tidak mempunyai masalah tentang gambaran diri, identitas diri, ideal diri. Ini ditandai dengan pasien yang selalu kooperatif dalam tindakan keperawatan. Pasien berharap dengan sikapnya yang kooperatif, pasien bisa lebih cepat pulang dan sembuh. Pola hubungan dan peran. Sebelum sakit, Nyonya W berperan sebagai rumah tangga dan hubungannya dengan keluarganya yang lain baik. Lalu pola reproduksi. Pasien mengatakan dirinya seorang wanita yang mempunyai 4 orang anak. 10. Pola penanggulangan stres. Pasien mengatakan bila dirinya sedang ada masalah, pasien akan menceritakan pada keluarganya untuk mencari solusi dan memecahkan masalah bersama. Pola tata nilai dan kepercayaan. Pasien mengatakan beragama Islam dan selalu rajin menjalani kewajibannya sebagai umat Islam. Pola kebiasaan yang mempengaruhi kesehatan. Pasien mengatakan tidak mempunyai kebiasaan yang mengganggu kesehatan seperti merokok dan minum minuman alkohol. Pemeriksaan fisik pada Nyonya W meliputi kesadaran kosmetis dengan GCS 15. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah 210/110 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 68 kali per menit, dan pernafasan 22 kali per menit. Pemeriksaan fisik head to toe meliputi bentuk kepala mesopale dan tidak ada luka. Warna rambut putih beruban, penglihatan masih normal, sklera ikterik, konjungtiva anemis, pupil isokor, dan tidak ada kelainan buta kanan kiri. Pemeriksaan hidung dan telinga, penciuman dan pendengaran normal, tidak ada sekret atau darah atau polip, tidak ada tarikan cuping hidung. Pemeriksaan mulut dan gigi didapat bibir lembab, mulut dan tenggorokan normal, gigi tidak karies. Pembesaran leher, tidak ada pembesaran tiroid, tidak ada pembesaran limfoid,
tidak ada lesi dan luka. Nadi karotis teraba. Pada pemeriksaan toraks saat dilakukan inspeksi simetris kanan, saat palpasi tidak ada nyeri tekan dan tidak ada pembesaran. Lalu intervensi indikator yang diambil yaitu sakit kepala dengan 2 dan akhir 4. Lalu muntah awal 2 akhir 4, mual 2 akhir 4. NIC yang penulis ambil untuk masalah resiko tidak efektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan hipertensi adalah monitor tekanan intrakranial, monitor tanda-tanda vital, periksa pasien terkait adanya gejala. Lalu letakkan kepala dan leher pasien pada posisi netral, sesuaikan kepala tempat tidur untuk mengoptimalkan pada perfusi cerebral, berikan kolaborasi pemberian obat. Untuk implementasi pada tanggal 16 Februari 2020 dilakukan pada waktu jam 10:25 yaitu mempertahankan tiraf baring. Jam 12.00 mengukur tanda-tanda vital. Lalu pada tanggal 17 Februari 2020 jam 8 memberikan kolaborasi pemberian obat furosemid, sitikolin, mekabolamin, asam tranek, melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Untuk tanggal 18 Februari 2020 pukul 13.00 melakukan monitoring tanda-tanda vital. Pukul 13.30 sesuaikan kepala tempat tidur untuk mengoptimalkan perfusi cerebral. Untuk evaluasi hasil evaluasi keperawatan dengan masalah keperawatan resiko tidak efektifan perfusi jaringan otak berhubungan dengan hipertensi yang dikelola oleh penulis selama 3 kali 24 jam yang dilakukan pada tanggal 16-18 Februari 2020 di ruang anggrek RSUD Dr. R. Kutung Taruna Dibrata Purbalingga adalah Nyonya W. Diharapkan resiko tidak efektifan perfusi jaringan otak berkurang. Didapatkan data subjek. Pasien mengatakan merasa kepalanya sangat sakit, merasa mual. Aktivitas pasien sementara dibantu oleh keluarga seperti aktivitas toileting. Data objektif yang didapatkan yaitu pasien terlihat lesu. Indikator yang didapatkan hasil sakit kepala dengan skala awal 2 dengan skala akhir 2, mual dari skala 2, skala akhir 2, kelesuan dari skala awal 2 menjadi skala akhir pun masih 2. Dari indikator yang telah didapatkan hasil perfusi jaringan cerebral belum teratasi. Lalu kesimpulan, pengkajian keperawatan pada Nyonya W didapatkan hasil bahwa Nyonya W mengeluhkan sakit kepala yang begitu hebat. Diagnosa keperawatan yang muncul pada Nyonya W adalah resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak terkait dengan hipertensi dengan karakteristik yang didapatkan pada pasien yaitu sakit kepala, muntah, susah tidur. Intervensi resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak mengacu pada NIC yang berfokus pada memonitor tekanan intrakranial dan NOC yang berfokus pada perfusi jaringan cerebral dengan indikator sakit kepala, kegelisahan, muntah, dan kelesuan. Implementasi keperawatan untuk mengatasi resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak seperti melakukan pengukuran tanda-tanda vital, melakukan pertahanan tiraf baring, menganjurkan pasien untuk beristirahat, dan berkolaborasi untuk memberikan terapi farmakologi. Berdasarkan evaluasi hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, masalah keperawatan resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak belum teratasi. Lalu saran untuk masyarakat, khususnya responden dan keluarga. Masyarakat khususnya responden diharapkan mampu mengatasi tentang penata laksanaan pada hipertensi. Untuk penulis berharap lebih memahami tentang resiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak dan menyarankan pada penulis selanjutnya memperpanjang waktu pemberian tindakan keperawatan agar kriteria hasil yang direncanakan dapat teratasi secara keseluruhan. Untuk pendidikan, penulis berharap dengan adanya laporan karya tulis ini, pendidikan lebih meningkatkan dalam pembelajaran dan skill atau keterampilan mahasiswa.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.